Sedot. Oke, boys. Bab 2269 sampai bab 2270. Kedua belah pihak bertemu. Li Fugui tidak terlalu banyak bertukar salam. Dia berkata langsung pada intinya, "Ayah mertua, saya buru-buru mengundang Anda ke sini kali ini karena saya ingin Anda membantu saya sedikit. Karena di kota Yanjing sebelum dia datang." Sekarang ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, matanya membelalak dan dia bertanya dengan heran, "Nak, nadamu sangat besar. Kamu berkompetisi untuk 99 cermin kembali dari hampir 10.000 elf. Dan kamu benar-benar mengatakannya hanya bantuan kecil." Li Fugui tersenyum malu-malu. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan berbisik, "Bukankah tidak ada cara untuk melakukannya? Kamu juga tahu apa yang terjadi di desa Xiaoxi sekarang. Selain itu, tujuan akhir mencari 3 senjata ajaib kali ini bukan hanya untuk membuka rahasia desa Xiaoxi. Segelnya adalah untuk mempersiapkan kompetisi dengan 6 sekte besar di masa depan. Meskipun sekte Tiangang dan sekte Disa memiliki banyak orang, Anda juga tahu bahwa mereka terlalu jauh dari kota Yanjing dan akan melakukannya tidak dapat menjangkau mereka dalam beberapa saat. Anda juga tahu kekuatan Teng Semen dan sekte Linghe. Saya khawatir mereka tidak akan mampu mengendalikan formasi canggih seperti itu." Li Fugui belum selesai menjelaskan. Ling Suzi melambaikan tangannya dan tersenyum tidak sabar. Oke, tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan ini di depan saya. Karena saya telah membawa orang ke sini, Anda dapat memberitahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Saya bilang begitu. Li Fugui menarik kembali pikirannya. Setelah melihat mata semua orang tertuju padanya, dia segera berbicara dan berkata terus terang kepada semua orang, "Kesulitan utama dalam mendapatkan cermin 99 Gui saat ini terletak pada 2 poin. Taiksu Shield, tentu saja, ini bukan kesulitan besar bagiku. Nanti, ketika kita memasuki kedalaman jurang bumi, aku akan menghancurkan Taiksu Shield. Adapun poin kedua, itu sedang ditangkap. Ada hampir 10.000 elf yang disegel di jurang bumi oleh perisai Taiksu. Setelah aku melepaskan perisai Taiksu, para elf ini pasti akan keluar. Untuk memimpin orang-orang di kuil Yuxu, kakak-kakak senior menyiapkan formasi untuk memastikan bahwa para elf ini tidak akan melarikan diri dari kampus. Setelah kita mendapatkan cermin pengembalian 99, saya akan memimpin Qian Qiong dan yang lainnya keluar, dan kita akan menyegelnya, para elf ini lagi, jurang bumi." Setelah menjelaskan rencananya secara singkat, Ma Ding tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Dia menatap Li Fugui dengan bingung dan menanyakan kata demi kata, "Anak muda, kamu harus memastikan tidak ada yang salah dalam masalah ini. Dari generasi ke generasi, cermin, tapi kenyataannya, yang kami lindungi adalah jutaan orang di kota Yanjing. Jika Anda bertindak gegabah dan menunggu para elf keluar dan gagal menyegel mereka lagi, pasti inilah orangnya yang menderita, orang yang tidak bersalah." Wajah Li Fugui penuh percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Ma, jangan khawatir, karena saya sudah merencanakannya, tidak akan ada masalah apapun. Ngomong-ngomong, kampus tidak terlalu aman setelah jam 10 hari ini. Saya menurutmu, yang terbaik adalah meninggalkan kampus dulu." Ma Ding tidak ingin bangun saat ini. Dia bersumpah kepada Li Fugui, "Tidak, meskipun saya mati kali ini, saya akan mati di kampus." Dalam keadaan saat ini, bahkan jika Ma Ding diusir, lelaki tua itu pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk kembali lagi nanti. Jika ini benar-benar terjadi, sebaliknya, justru lebih berbahaya. Pikirkan ini,
Li Fugui kemudian berkata kepada Ran Jie yang berdiri di depan pintu menunggu perintah. Saudaraku, aku serahkan keselamatan Profesor Ma padamu. Ingat, kamu harus melindunginya apapun yang terjadi. Ran Jie mengangguk, percaya diri dia berkata dengan senyum penuh. Jangan khawatir, Kapten Li, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Li Fugui tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Ling Suzi. Ayah mertua, saat kita masuk jauh ke dalam jurang bumi, kali ini, Anda dapat menempatkan 81 orang Anda di 9 lokasi. Saya telah menandai lokasi spesifik untuk Anda. Setelah orang-orang ini tiba di lokasi masing-masing, mereka dapat melafalkan mantra Tianluo dalam hati. Ling Suzi tidak bisa, mau tidak mau dia terkejut, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu berencana memasang jebakan? Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, hanya formasi ini yang bisa menjebak para elf. Kutukan Tianluo akan menghabiskan sejumlah vitalitas dalam tubuh saudara-saudara, tetapi kerugiannya tidak besar. Selama budidaya mereka mendekati tahap awal Mingjin, mereka dapat memastikan operasi normal jaringan bumi Tianluo. Ling Suzi tidak mengkhawatirkan hal ini saat ini. Yang paling membuatnya penasaran saat ini adalah kapan bocah lelaki Li Fugui ini mempelajari formasi jaring langit dan bumi. Formasi ini mempunyai sejarah yang panjang, tapi sayang sekali. Itu hilang ratusan tahun yang lalu, sampai hari ini. Tidak ada yang memahami metode pembentukan ini untuk waktu yang lama. Fugui, secara alami saya tahu apa yang Anda bicarakan. Dan Anda dapat yakin bahwa murid-murid yang saya bawa ke sini semuanya berada di tahap tengah dan akhir Mingjin. Saya hanya ingin tahu, dari mana Anda mempelajari formasi ini. Selain itu, tata letak formasi ini sangat halus, dan jika ada kesalahan, semua orang yang mengaturnya akan berubah menjadi abu. Anda yakin tidak ada yang salah dengan formasi yang Anda buat? Apakah dan formasi jaring surgawi ini persis seperti yang saya pelajari dari buku di Gua Lingsu? Menurut buku itu, formasi ini memiliki cara untuk menghadapi elf. Secara tiba-tiba mendengar ini, Ling Suzi hanya bisa menghela nafas. Oke, bagus. Fugui, kamu benar-benar telah menghafal semua karya klasik di Gua Lingsu. Kalau begitu, tidak perlu katakan lebih banyak. Selesai berbicara, Ling Suzi berencana mengatur posisi murid-muridnya untuk ditempatkan. Tanpa diduga, Li Fugui berbicara lebih dulu dan melanjutkan ke Ling Suzi. Ngomong-ngomong, ayah mertua, menyiapkan formasi kali ini membutuhkan vitalitas semua saudara. Saya sudah menyiapkan cairan spiritual untuk Anda sebelumnya. Menyiapkan formasi, Anda dapat membiarkan saudara-saudara mengambil cairan spiritual terlebih dahulu. Setelah energinya meningkat, Anda dapat memimpin saudara-saudara untuk mengatur formasi. Selain itu, saya akan menyerahkan formasi kepada Anda. Setelah para elf muncul, kamu dapat memimpin saudara-saudaramu untuk menjebak para elf untuk sementara. Pada saat itu, aku akan memimpin Master Sekte Changqiong dan yang lainnya ke kedalaman jurang bumi untuk mencari 99 kembali ke satu cermin. Dan tunggu sampai kami menemukan keajaiban ini. Senjata itu akan keluar untuk bergabung denganmu. Saat berbicara, Huaduo telah mengeluarkan cairan spiritual dari kotak di sebelahnya. Sambil membagikan cairan spiritual kepada murid-murid yang hadir di kuil Yuksu, Huaduo berkata terus terang kepada semua orang, kami tidak menyiapkan terlalu banyak cairan spiritual ketika kami datang ke kota Yanjing kali ini. Tetapi dari cairan spiritual ini, kalian bertiga akan mengambil 1 botol. Ini dapat membantu meningkatkan vitalitas dalam tubuh Anda. Untuk murid yang dibawakan Ling Suzi kali ini,
Jika mereka bisa mendapatkan 3 atau 5 tetes cairan spiritual sepanjang tahun, itu dianggap tahun baru. Tapi kali ini, Li Fugui sebenarnya memberi mereka bertiga sebotol cairan spiritual. Ini untuk mereka, ini sungguh suatu kegembiraan yang luar biasa. Selain bahagia, semua orang berlutut di depan Li Fugui dan mulai berterima kasih padanya. Li Fugui buru-buru melangkah maju dan tersenyum kepada semua orang. Semuanya, tolong berdiri. Tidak perlu bersikap sopan di depan saya. Saya sudah memberitahu semua orang apa yang harus saya katakan sebelumnya. Kali ini saya mencari senjata ajaib. Meskipun aku sudah mengajarimu jaring, formasi itu bisa menjebak para elf. Tapi kita tidak tahu apakah ada binatang buas yang menakutkan di kedalaman jurang. Jika ada, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Jadi, kamu bisa mengambil resiko yang begitu besar. Aku harus berterima kasih karena kamu datang membantuku dalam bahaya. Ling Suzi mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, jangan banyak bicara, kita sudah menjadi satu keluarga. Bahkan jika ada bahaya, saya akan memimpin murid-murid saya untuk melawannya. Saya juga percaya bahwa Anda tidak akan membiarkan kami menempatkan diri kami dalam bahaya, Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada semua orang. Li Fugui menyerahkan peta itu kepada Ling Suzi. Ketika Ling Suzi memimpin 81 murid kuil Yuksu untuk mengatur formasi. Li Fugui mengarahkan pandangannya pada Chang Qiong dan yang lainnya. Saudara Qian Qiong, Ibu Pertiwi, Jenny, Yuzen, Duo, Tengsi, dan Anda, Guru Tao Qianhe. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan mengikuti saya jauh ke dalam jurang bumi. Itu, kelompok lain perlu menjaga bagian luar untuk mencegah kejadian yang tidak terduga. Ingat, kelompok yang mengikuti saya akan mengikuti instruksi saya untuk semua tindakan. Yang harus kamu lakukan hanyalah mengawasi di pintu masuk jurang bumi. Begitu binatang suci selain elf muncul, kamu harus melakukan apapun yang kamu bisa hancurkan itu." Pada titik ini, Li Fugui mengarahkan pandangannya pada Chang Qiong. Karena dia tahu, di antara saudara-saudara di depannya, yang terkuat saat ini adalah Chang Qiong. Dan, sebagai pemimpin sekte Tiangang, Chang Qiong adalah orang yang tenang, dewasa dan berpengalaman, serta merupakan orang yang dapat dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Saudara Chang Qiong, kamu akan menjadi pemimpin orang-orang yang tinggal di pintu masuk kali ini. Ibu Pertiwi, kamu tinggal di luar bersama Chang Qiong, dan Zentian Roar juga akan tinggal. Qian, Direktur He, kalian berdua tetap di luar. Duo, kamu, Yuzen dan Jenny, turunlah bersamaku. Setelah dengan cepat berkumpul, Li Fugui tidak menunggu Ibu Pertiwi dan Chang Qiong berbicara. Lalu berkata kepada beberapa orang dengan serius, "Pengelompokan ini adalah hasil pertimbangan saya yang cermat. Jangan merasa tidak puas. Diatur, oke? Ini jam 7 pagi, dan jam 7.15, formasi akan selesai. Dan kita akan pergi ke gedung asrama dan secara resmi memasuki jurang bumi." Meskipun Ibu Pertiwi, Chang Qiong dan lainnya merasa tidak nyaman. Namun mengingat Li Fugui sudah menyatakan sudah mempertimbangkan pengelompokan ini, mereka tidak bisa berkata banyak. Segera, setelah semua orang mengangguk setuju, Li Fugui menyalakan rokok, mendekati jendela, melihat ke kampus yang kosong, dan menunggu detik-detik berlalu. 7.15, Li Fugui telah memimpin semua orang ke pintu masuk jurang bumi. Lihatlah ke jalan sempit itu lagi. Li Fugui memejamkan mata dan berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin.
Lalu dia berkata terus terang kepada Hua Duo, Yu Zhen dan Jenny di belakangnya, "Ayo berangkat sekarang." Semua orang mengambil tindakan bersama. Setelah memasuki Abyss of Earth, jalan menuju permulaan mulus. Menunggu sampai mereka tiba di depan perisai Taiksu, Yu Zhen, Jenny dan Hua Duo melihat perisai Taiksu tergantung di atas jurang bumi. Yu Zhen dengan ragu bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu yakin bisa memasang perisai Taiksu?" Lepaskan Void Shield." Li Fugui berkata terus terang dengan senyum percaya diri di wajahnya. Tunggu saja dan lihat penampilanku." Selain itu, setelah aku melepas Void Shield, para elf terjebak di Abyss of the Earth pasti akan ada di sana. Itu akan melonjak, dan ketika saatnya tiba, kamu harus memberi jalan kepada para elf ini di pintu masuk, dan pastikan untuk tidak dilibatkan oleh para elf. Di permukaan, Li Fugui setenang air, tapi sebenarnya, semua orang yang hadir, termasuk Li Fugui, jantungnya berdebar kencang. Bagaimanapun, tak satu pun dari mereka yang pernah bertengkar serius dengan elf. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya para elf yang telah disegel selama hampir 1000 tahun ini. Persiapan Li Fugui di luar semuanya didasarkan pada metode penanggulangan yang dia pelajari dari metode klasik di Gua Lingsu. Efektif atau tidaknya cara-cara ini hanya bergantung pada benar tidaknya cara-cara yang ditinggalkan nenek moyang kita. Yu Zhen, Hua Duo dan Jenny semuanya mengangguk setuju. Li Fugui membuat beberapa penyesuaian, ambil napas dalam-dalam. Kemudian dia mengedarkan vitalitas di tubuhnya dan tiba-tiba terbang menuju Taiksu Shield yang tergantung di kubah Earth Abyss. Saat jarak antara Li Fugui dan Taiksu Zhao semakin dekat, lampu merah yang dipancarkan oleh perisai Taiksu di depannya bahkan lebih menyilaukan. Li Fugui mengerutkan kening, menggunakan vitalitasnya sebagai penghalang untuk menahan erosi perisai Taiksu di tubuhnya. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan meraih perisai Taiksu langsung di telapak tangannya. Saat telapak tangan Li Fugui bersentuhan dengan perisai Taiksu, di atas kota Yanjing, langit yang semula cerah, namun tiba-tiba tertutup awan gelap, guntur dan kilat, serta angin kencang. Ling Suzi berdiri di atap gedung tertinggi di kampus, mengerutkan kening, mengepalkan tangan, dan berdoa diam-diam di dalam hatinya. Namun, dalam sekejap mata, dia tiba-tiba melihat 81 murid yang dia kirimkan. Setelah diam-diam melafalkan mantra Tian Luo, jaring emas segi 8 terbentuk di atas kepala masing-masing murid. Perancis terbuka terus terbang ke atas. Satu demi satu, jaring-jaring itu dengan cepat terhubung satu sama lain, menutupi seluruh Universitas Yanjing. Lihat situasi ini, mata Ling Suzi dipenuhi kegembiraan. Dia melihat jaring di atas kepalanya dan terus bergumam, "Yang terpilih, dia benar-benar yang terpilih. Luar biasa, sungguh luar biasa," dia berkata di atas kubah di pintu masuk jurang bumi. Li Fugui memegang topeng Taiksu. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat melepaskan penutup Taiksu dari udara. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah telapak tangannya bersentuhan dengan penutup Taiksu, penutup Taiksu sepertinya menghasilkan daya isap yang kuat. Li Fugui dengan jelas merasakan vitalitas dalam tubuhnya dihisap sedikit demi sedikit oleh perisai Taiksu. Setelah merasakan perasaan ini, Li Fugui tidak panik. Dia dengan cepat menenangkan dirinya, menatap dari dekat cahaya merah menyilaukan yang bersinar di depan perisai Taiksu. Hatinya bergerak dan dia menarik energi di tubuhnya langsung ke pohon induk Black Spirit. Lewat sini. Tubuh Li Fugui tidak berbeda dengan orang biasa. Bersambung.